Di lautan jiwa Molly, nyala api yang menakjubkan bermekaran, berisi aturan jalan api yang tak berujung, dan berdampak gila pada leluhur Yuanmo seperti tsunami yang meletus. Itu adalah dampak dari api ajaib yang dibentuk oleh kehidupan dan jiwa Raja Iblis Api Merah. Molly menangis. Seluruh tubuhnya menjerit kesakitan seolah disambar petir. Tanpa ragu, Master Qian dia langsung membakar jiwa aslinya, hanya untuk membunuh leluhur Yuanmo dan menyelamatkan Master Qian yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Sejak ratusan dinasti di benua Tianwu telah bersamanya, mendorongnya, mendukungnya sepanjang jalan, dan saling mendukung, menghilang begitu saja ke lautan jiwa Molly. Raungan melengking meletus kesakitan dari mulut Molly. Jika memungkinkan, Molly lebih baik mati sendiri daripada Tuan Qian melakukannya. Tuan Qian, mengapa kamu begitu bodoh? Kamu bisa melarikan diri. Kamu bisa pergi. Kenapa? Molly berlutut di tanah, menangis dengan sedihnya. Dua baris air mata mengalir deras, histeris. Dan pada saat ini, dalam nyala api yang tak berujung, energi iblis yang menakutkan melonjak ke langit dalam sekejap, dan sosok seperti dewa keluar perlahan dari nyala api yang luas itu adalah leluhur Yuanmo. Gumpalan api membakar seluruh tubuhnya, dan begitu dia mengangkat tangannya, api yang tak berujung padam dalam sekejap, dan tidak mungkin mencemari dia sama sekali. Leluhur Yuanmo menepuk tubuhnya, dan untayan api langsung padam di bawah prinsipnya yang menakutkan. Dengan ekspresi mengejek dan jijik di wajahnya, orang itu benar-benar mengejutkan leluhur ini. Apa yang dia lakukan untuk meledakkan dirinya sendiri, konyol. Detasemen puncak setengah langkah kecil. Bahkan jika dia meledakkan dirinya 10 kali, tidak mungkin untuk benar-benar melukai leluhur ini. Baiklah, semut terkutuk itu sudah mati, dan giliranmu selanjutnya. Patriark Yuanmo memandang Molly, yang hampir gila, dan berjalan turun selangkah demi selangkah sambil mencibir. Di bawah, Molly tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Patriark Yuanmo dengan ganas. Itu kamu. Kamu membunuh Tuan Qian, dan sekarang kamu ingin membawaku pergi. Jangan terlalu sombong. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil bahkan jika aku mati. Petik 2. Molly meraung. Boom. Lautan jiwa mendidih seketika. Saat ini, kamu masih ingin melawan. Semut bodoh. Di depan leluhur ini, semua perlawanan tidak ada artinya. Patriark Yuanmo mencibir, dan langsung mencubit Molly dengan tangannya yang besar. Molly meraung, langsung memobilisasi asal dalam tubuh, dan dalam sekejap, kekuatan tak terlihat turun dari langit dalam sekejap, langsung menutupi lautan jiwa Molly. Patriark Yuanmo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan tak berujung di luar alam semesta. Di langit yang tak berujung, awan bencana yang mengepul memadat dan dengan panik berkumpul untuk membentuk langit yang luas, yang merupakan kekuatan reinkarnasi. Awan perampokan bergulir, dan saat Patriark Yuanmo mengangkat kepalanya, kekuatan reinkarnasi yang menakutkan seperti kilat, dan tiba-tiba meledak ke arah Molly di bawah. Kamu adalah... Pupil leluhur Yuanmo tiba-tiba menyusut. Pada saat kritis ini, Molly tiba-tiba menerobos alam transendensi. Tidak, itu orang itu. Leluhur Yuanmo melihat sekeliling. Kilatan keterkejutan dan kemarahan tiba-tiba muncul di matanya. Ketika Scarlet Flame Demon Lord meledakkan dirinya sebelumnya, dia tidak hanya meluncurkan serangan yang menakutkan pada dirinya sendiri, tetapi juga sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan aslinya ke dalam tubuh Molly. Molly ini telah mencapai puncak detasemen setengah langkah, dan Raja Iblis Api Merah juga setengah langkah detasemen dari kondisi puncak. Perpaduan kekuatan keduanya segera membuat kemacetan Molly yang awalnya macet terkoyak, belenggu, membangkitkan awan perampokan transendensi. Molly meraung marah, tubuhnya melonjak ke langit dalam sekejap, menghadapi kesengsaraan samsara. Molly tidak mengelak sama sekali, tetapi benar-benar naik untuk menghadapi kesengsaraan guntur yang mengerikan. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan reinkarnasi yang mengerikan itu seperti kilatan petir, menebas tubuh Molly dengan ganas. Apa yang membuat leluhur Yuanmo tidak dapat dipercaya adalah bahwa Molly tidak melawan kekuatan reinkarnasi, tetapi membiarkan kekuatan reinkarnasi yang mengerikan ini memasuki lautan jiwanya dengan ganas, memicu tsunami kekacauan yang tak ada habisnya.
Kekuatan menakutkan dari siklus pertama reinkarnasi dan malapetaka menyebar dalam sekejap, menyelimuti jiwa Patriark Yuanmo dan Molly dalam sekejap. Kamu, Patriark Yuanmo tampak kaget dan marah. Metode iblis yang ganas dan kejam ini sebenarnya ingin menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk bunuh diri. Itu terlalu tercela. Dalam sekejap, Patriark Yuanmo dan Molly semuanya terbungkus dalam kekuatan reinkarnasi. Liar, di bawah kekuatan reinkarnasi, Molly sepertinya mendengar Raja Iblis Api Merah memanggilnya. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat Raja Iblis Api Merah tersenyum padanya di langit yang jauh. Memanggilnya dengan penuh semangat, seperti selama dia mengambil langkah, keduanya akan bertemu lagi. Ini adalah bencana ilusi fisik pertama. Dalam malapetaka ini, mereka yang selamat dari malapetaka akan melihat apa yang paling ingin mereka lihat. Begitu mereka sangat terperangkap di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri, mereka akan langsung dimusnahkan menjadi ketiadaan oleh kekuatan reinkarnasi. Tuan Qian, mata Molly terpesona. Air mata mengalir. Dia mengulurkan tangannya. Sudut mulutnya bergetar. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tersedak dan tidak bisa berkata apa-apa. Maaf, Tuan Qian. Molly menahan air mata dan berbalik, menghadap jauh dari Tuan Qian. Karena dia tahu bahwa diri saat ini berada di bawah ujian samsara kesengsaraan hidup, kesengsaraan guntur yang menerobos alam ketidakterikatan. Semua yang ada di depanku hanyalah ilusi. Itu hanyalah ujian reinkarnasi. Ledakan. Di belakangnya, Raja Iblis Api Merah tersenyum. Dan saat Molly berbalik, tubuhnya roboh dan menghilang tanpa jejak. Pergilah. Di sisi lain, Patriark Yuanmo meraung dengan marah, menghancurkan kekuatan reinkarnasi dan takdir yang menutupi dirinya. Nenek moyang saya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat pertama detasemen puncak. Bagaimana ilusi belaka ini dapat memengaruhi leluhur saya? Patriark Yuanmo meraung, bangun langsung dari ilusi tubuh fisik tingkat pertama, dan segera ingin merebut tubuh Iblis Li, lautan jiwa. Dia tidak bisa membiarkan Molly terus menerobos. Begitu Molly benar-benar menerobos alam detasemen dan jiwanya diubah, maka jika dia ingin membawa pergi Molly, kesulitannya akan meningkat beberapa kali lipat. Tapi sebelum dia sempat merebut Molly, kekuatan malapetaka kehidupan reinkarnasi kedua turun lagi. Ledakan, kekuatan mengerikan dari hukum bumi menyelimuti Molly dalam sekejap, menyebabkan tubuh Molly terkoyak di tempat. Hahaha, Molly tampak gila. Dan seluruh tubuhnya bergegas menuju awan reinkarnasi yang tak berujung. Apakah kamu tidak ingin membawaku pergi? Lalu aku akan bertarung denganmu. Biarkan kekuatan guntur dan malapetaka yang tak ada habisnya ini benar-benar memusnahkan jiwamu. Molly meraung histeris. Orang normal akan mencoba segala cara untuk melawan bencana guntur transendensi. Tetapi Molly tidak. Dia tidak melawan sama sekali, tetapi secara langsung menginduksi kekuatan reinkarnasi dan bencana kehidupan ke dalam tubuhnya, ke laut jiwanya, untuk menargetkan Patriark Yuanmo. Gila. Kamu gila. Patriark Yuanmo sangat marah. Bagaimana mungkin ada orang gila seperti itu di dunia ini? Tidakkah dia tahu bahwa kekuatan reinkarnasi ini sangat menakutkan? Dan biasanya setengah langkah detasemen puncak dianggap dilawan sepenuhnya ini juga sangat sulit untuk dilalui. Orang ini beruntung. Dia sebenarnya langsung memasukkan kekuatan ini ke dalam tubuhnya. Bukankah dia takut jiwanya akan tersebar, dan dia akan musnah menjadi abu? Leluhur Yuanmo tidak mengerti, tapi Molly menutup telinga untuk itu, terus-menerus menarik kekuatan reinkarnasi ke dalam tubuhnya. Tanah, air, api, angin, kekuatan samsara yang berat melonjak terus-menerus. Tidak hanya menghancurkan Molly, tetapi juga menghancurkan nenek moyang Yuanmo. Sialan, pada saat ini, leluhur Yuanmo tidak peduli mengambil kekuatan sihir. Jika dia memiliki kekuatan reinkarnasi yang begitu menakutkan, dia mungkin masih tidak takut di masa jayanya. Tapi sekarang dia hanya memiliki satu jiwa, tenaga tersisa, hanya bisa mencoba melawan. Awalnya, di mata Yuanmo Patriark, Molly ini mungkin tidak dapat menahan bencana guntur beberapa kali, dan akan benar-benar dimusnahkan. Tapi apa yang membuat Patriark Yuanmo tidak dapat dipercaya adalah bahwa Molly secara paksa menanggung beberapa kesengsaraan guntur tanpa gagal. Ledakan. Setelah 4 reinkarnasi bumi,
air, api, dan angin. Nafas luar angkasa yang menakjubkan turun. Awan perampokan luar angkasa tingkat ke-6. Aku tidak percaya bahwa anak ini baik-baik saja. Patriark Yuanmo mengerahkan jiwanya, menjaga sisi lautan jiwa Molly, dengan ekspresi muram di wajahnya. Kekuatan ruang yang tak berujung, dengan gila-gilaan memotong lautan jiwa Molly. Molly meraung keras, tapi dia tetap tidak bergerak, secara tak terduga menahan lapisan ke-6 dari awan bencana luar angkasa. Apa? Tanda tanya. Bisakah dia selamat dari 6 reinkarnasi? Ledakan. Setelah lapisan ke-6 awan bencana luar angkasa, lapisan ke-7 sumber racun bencana kematian hitam datang. Dan racun yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuh Molly dalam sekejap. Sialan. Bahkan leluhurku tidak dapat melewati malapetaka reinkarnasi ke-7 ini. Dan putra ini pasti akan lolos dari malapetaka. Jiwa leluhur Yuanmo juga diselimuti malapetaka kematian hitam yang berasal dari racun saat ini. Dan dia menolak dengan susah payah, terlihat gila. Apakah bencana guntur tingkat ke-7 ini aturan racun? Molly tampak gila, ketika dia masih sangat lemah di lautan hampa dan pasang surut di surga. Yang mulia pil racun langit yang diubah oleh klan iblis jiwa ingin merebutnya dia tidak berhasil. Dan sekarang dia telah setengah langkah melampaui puncak, dan telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia bisa dimusnahkan oleh racun belaka ini? Ledakan. Lautan jiwa Molly melonjak hebat, terus-menerus menyatu dengan kekuatan samsara dari bencana kematian hitam yang berasal dari racun. Secara tak terduga menahan erosi bencana guntur ke-7. Apa? Dia memblokir malapetaka guntur ke-7. Kekuatan awan malapetaka reinkarnasi tak berujung menghilang. Dan leluhur Yuanmo memuntahkan seteguk darah hitam. Wajahnya pucat. Ketika Molly melintasi kesengsaraan, dia juga menanggung sumber dengan kekuatan malapetaka kematian hitam yang beracun. Jiwa sekali lagi terluka. Haruskah ini berakhir? Patriark Yuanmo ketakutan. Dan menatap langit. Jika malapetaka reinkarnasi ini berlanjut, bahkan jika Molly pasti akan mati, dia mungkin tidak dapat melarikan diri dari malapetaka itu. Namun, di bawah tatapan ngeri leluhur Yuanmo, di atas kepala, kekuatan reinkarnasi dan takdir tidak menghilang, tetapi menjadi lebih terkonsentrasi, dan kekuatan ruang dan waktu yang luas lahir dalam sekejap. Ini adalah siklus waktu ke-8. Benda tua ini belum mati. Lautan jiwa Molly benar-benar rusak, dan dia telah terluka parah. Tetapi dia mengandalkan kepercayaan untuk bertahan sampai sekarang. Karena leluhur Yuanmo belum mati, Tuan Qian bagaimana dia bisa mati di sini jika dia belum bisa membalas dendam? Ayo, ayo, Molly meraung. Bergegas langsung ke siklus waktu yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, janggut dan rambutnya berubah menjadi abu-abu. Seolah-olah dia telah melewati tahun-tahun tanpa akhir. Dan tubuh fisiknya membusuk dan sedikit menua. Itu setengah. Tanda hubung lebih besar dari. Awalnya, umur setengah langkah di luar yang kuat sangat panjang. Tetapi di bawah siklus waktu, tampaknya tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu dalam sekejap. Dan Molly, seorang pemuda yang penuh semangat, datang ke senja dalam sebuah instan. Usia tua, dan Molly menua di bawah reinkarnasi waktu. Dan Patriark Yuanmo juga mengalami masa sulit. Kekuatan jiwanya terus menghilang. Dan seluruh orang memiliki ilusi bahwa jiwanya akan menghilang. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Pada saat ini, Patriark Yuanmo benar-benar ketakutan. Dan bahkan dia hampir tidak dapat menahan kekuatan reinkarnasi tingkat ke-8. Dan secara langsung dipengaruhi oleh awan reinkarnasi. Jiwa yang terluka parah tiba-tiba menjadi transparan dan kosong. Jika dia melanjutkan lebih jauh, dia mungkin benar-benar mati dalam kegilaan. Reinkarnasi tahap ke-8 telah berakhir. Dan inilah saatnya untuk mengakhiri. Di dunia, 9 adalah angka pamungkas. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, tidak mungkin memasuki ujian reinkarnasi tahap ke-9. Leluhur Yuanmo berkata dengan ngeri. Tapi pikiran dalam benaknya belum sempat tenang. Ledakan. Di atas langit, awan kesengsaraan yang tak berujung benar-benar menyatu. Dan aura yang membuat jiwa leluhur Yuanmo merasa ketakutan turun dalam sekejap. Kesengsaraan ke-9 dari reinkarnasi kesengsaraan jiwa Yuanxi.
Kesengsaraan jiwa Yuanxi adalah serangan kesengsaraan petir yang langsung ditujukan ke jiwa. Dan itu juga yang paling kuat. Dengan kegigihan gila Molly, dia benar-benar memicu kesengsaraan jiwa Yuanxi tingkat ke-9. Ini adalah malapetaka jiwa. Malapetaka yang ditujukan pada jiwa. Pada saat ini, lautan jiwa Molly telah lama rusak. Dan hanya ada sedikit jejak jiwanya. Tetapi matanya menunjukkan kegembiraan dan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tiba-tiba menoleh, menatap Patriark Yuanmo, menghabiskan seluruh kekuatannya, dan melemparkan tubuh fisiknya langsung ke awan perampokan yang tak ada habisnya. Patriark Yuanmo, kamu membunuh Tuan Qian. Hari ini mari kita mati bersama. Di atas langit, kesengsaraan jiwa Yuanxi yang bergulir melonjak, dan tubuh Molly seperti bintang jatuh, langsung menuju pusaran di tengah kesengsaraan jiwa. Kamu gila. Dengan kekuatan jiwa kecilmu, begitu kamu memasuki perampokan jiwa, kamu pasti akan mati. Apakah kamu tidak takut mati? Patriark Yuanmo ketakutan. Sebelum kekuatan kesengsaraan jiwa Yuanxi datang, dia merasakan ketakutan dan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memiliki perasaan di suatu tempat bahwa selama kesengsaraan jiwa Yuanxi tingkat ke-9 jatuh, dia pasti akan mati. Hahaha, kematian. Apa yang harus ditakutkan? Tuan Qian mati untukku. Jika aku mati sekarang, aku akan bersama Tuan Qian di dunia bawah. Tapi sebelum aku mati, aku akan membunuhmu juga. Kamu, pembunuh yang membunuh Tuan Qian. Molly meraung. Putus asa. Sialan gila. Ayo pergi. Melihat penampilan Molly yang gila, Patriark Yuanmo benar-benar ketakutan. Dia tidak berani tinggal di lautan jiwa Molly lagi. Tubuhnya berubah menjadi pita. Dan dia akan melarikan diri dari Molly, tubuh Li. Aku ingin pergi. Apakah kamu bertanya padaku? Molly tampak ganas. Dan ketika dia melihat ini, dia mengangkat tangannya dengan keras. Dan kemudian menusuk dengan keras ke topi langitnya. Dan dengan keras, jimat yang menakutkan muncul di lautan jiwanya. Nafas Wen naik. Dan area sekitarnya diblokir dalam sekejap. Ini adalah teknik terlarang. Melalui penghancuran jiwa sendiri, untuk membentuk sangkar jiwa, dan memenjarakan musuh yang kuat di dalamnya. Saat berikutnya, Molly bergegas langsung ke tingkat ke-9 kesengsaraan jiwa primordial. Orang gila. Kamu gila. Patriark Yuanmo menembak dengan gila-gilaan, mencoba menerobos blokade jiwa Molly. Tetapi sebelum dia bisa membebaskan diri, kekuatan menakutkan dari kesengsaraan jiwa Yuanxi telah menembus dan menyelimutinya secara langsung. Apa? Patriark Yuanmo mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Jalan kematian, jalan kegelapan, dan jalan Yuanmo. 3 aturan tingkat atas sangat gelisah. Tetapi mereka sama sekali tidak berdaya untuk menahan invasi kesengsaraan jiwa Yuanxi. Ini adalah bencana reinkarnasi terkuat ke-9. Jika leluhur Yuanmo memiliki tubuh fisik, mungkin masih ada sedikit kemungkinan untuk melawannya di masa jayanya. Tetapi sekarang dia hanya memiliki jiwa yang tersisa. Bagaimana dia bisa menolaknya? Mampu menahan kekuatan reinkarnasi yang secara khusus ditujukan pada jiwa. Dalam sekejap, tubuh fisik Patriark Yuanmo menghilang sedikit demi sedikit. Hahaha, melihat tubuh fisik Patriark Yuanmo menghilang dan dimusnahkan sedikit demi sedikit, lautan jiwa Molly yang hancur juga dengan cepat runtuh. Tetapi dia menunjukkan senyum ceria yang tak tertandingi. Tertawa liar. Seperti orang gila. Tidak. Saya tidak berdamai. Saya belum membunuh anak itu Qin Chen. Bagaimana saya bisa mati di sini? Saya adalah leluhur Yuanmo. Leluhur Yuanmo yang telah bertanggung jawab atas alam semesta awal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak mau. Bang dengan keras. Patriark Yuanmo mengeluarkan raungan keras sebelum mati. Dan saat berikutnya, jiwanya benar-benar runtuh. Dan seluruh tubuhnya benar-benar dimusnahkan oleh kekuatan perampokan yang Yuanxi, berubah menjadi debu dan menghilang. Sebelum dia meninggal, hatinya dipenuhi dengan keengganan yang tak ada habisnya. Dia telah melarikan diri dari situasi berbahaya di alam semesta asli sebelumnya. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di sini, di tubuh pria yang tidak mencolok seperti Molly. Mengapa, dengan kemauan yang tidak rela, jiwa Patriark Yuanmo benar-benar dimusnahkan dan menghilang. Di lautan jiwa di bawah,
Molly diselimuti oleh kekuatan kesengsaraan jiwa Yuanxi yang tak ada habisnya, dan tubuh fisiknya menghilang sedikit demi sedikit. Tuan Qian, apakah Anda melihatnya? Saya telah membalas Anda. Gumam Molly, dengan senyum bebas dan santai di sudut mulutnya. Tuan Qian, saya datang untuk menemani Anda. Kata itu jatuh. Ledakan. Jiwa Molly runtuh secara langsung, berubah menjadi kekuatan jiwa yang tak ada habisnya, menghilang sedikit demi sedikit. Dunia luar, leluhur iblis Rahu akhirnya terbangun dari rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia melihat dengan ngeri pada tubuh sihir yang melayang di kejauhan, benar-benar kehilangan vitalitasnya, dan Jaehyun yang sangat menakutkan di atas kepalanya yang perlahan menghilang. Ada sesuatu di hatinya, tak berujung berdenyut, di luar malapetaka guntur. Apakah ini malapetaka reinkarnasi yang menerobos dan melampaui? Leluhur iblis Luhu bergumam. Awan malapetaka seperti itu terlalu menakutkan. Bagaimana orang biasa bisa selamat dari malapetaka yang begitu mengerikan? Namun, setelah menyaksikan dan mengalami kelahiran dan menghilangnya awan malapetaka yang mengerikan ini dengan matanya sendiri, leluhur iblis Rahu memiliki perasaan bahwa selama dia diberi waktu, dia akan menerobos ke alam detasemen di sekitar sudut. Hanya, sosok Rahu Demon leluhur datang ke tubuh Molly yang rusak dalam sekejap, dan tidak jauh dari tubuh Molly, tubuh Scarlet Flame Demon Lord juga digantung. Hanya saja saat ini keduanya sudah benar-benar kehilangan vitalitasnya, hanya menyisakan tubuh yang hancur. Tampaknya kepala iblis juga mati di bawah awan perampokan sebelumnya. Tapi sayang Molly dan Qian, mereka berdua, sayangnya. Wajah leluhur iblis Luhu pahit. Meskipun dia sangat marah dengan Molly dan Qian sebelumnya, saya sangat tidak nyaman satu sama lain. Tetapi melihat mereka berdua telah jatuh, leluhur iblis Luhu juga merasakan kehilangan dan rasa sakit di hatinya. Lupakan saja. Mari kita kubur kedua tubuh mereka bersama-sama. Leluhur iblis Luhu menghela nafas, dan mengambil tubuh Dewa Api Merah. Tepat ketika dia akan mengambil tubuh Molly yang rusak. Tiba-tiba, berdengung, seluruh tubuh Molly ditangguhkan. Dan pada saat yang sama, vitalitas yang tak dapat dijelaskan perlahan-lahan meningkat di tubuhnya. Jika leluhur iblis Luhu dapat melihat lautan jiwa Molly, dia akan terkejut melihat bahwa di lautan jiwa Molly yang telah benar-benar berubah menjadi ketiadaan, kekuatan jiwa yang samar tiba-tiba naik perlahan. Untaian kekuatan jiwa ini pada awalnya sangat kecil, tetapi meningkat secara gila-gilaan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, jejak kekuatan jiwa ini telah tumbuh menjadi lautan luas, dan masih berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan. Ledakan, napas jiwa yang berkali-kali lebih menakutkan daripada leluhur Yuan Mo bangkit dari tubuh Molly dalam sekejap. Leluhur iblis Rahu terbang terbalik dengan ngeri, menatap tubuh Molly dengan tak percaya. Seluruh tubuhnya menunjukkan kengerian. Pada saat ini, aura di tubuh Molly naik dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dalam radius ratusan juta mil, kekuatan laut kosmik yang tak berujung dengan panik berkumpul dan memasuki tubuh Molly dalam sekejap. Nafas detasemen yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Molly dalam sekejap. Ledakan. Dalam sekejap, kehampaan lautan kosmik dalam radius 1 juta mil langsung dimusnahkan menjadi ketiadaan, dan berubah menjadi retakan lubang hitam pekat. Leluhur iblis Luhu melihat pemandangan di depannya dengan ngeri. Seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Anda harus tahu bahwa ini adalah kehampaan lautan alam semesta, yang sangat kuat, dan itu pasti bukan sesuatu orang biasa bisa menerobos. Dan Molly hanyalah jejak nafas yang keluar dari tubuh, dan itu telah secara langsung memusnahkan kehampaan lautan kosmik. Kekuatan macam apa ini? Leluhur iblis Rahu ketakutan. Jika dia tidak menghindar tepat waktu sebelumnya, begitu dia tersapu oleh gelombang kejut ini, dia akan pergi sekarang. Dan ketika leluhur iblis Rahu ketakutan, aura Molly di kejauhan telah mencapai puncaknya, dan penglihatan menakutkan di sekitarnya menghilang dalam sekejap, seolah-olah belum pernah terjadi sebelumnya. Molly tiba-tiba membuka matanya. Dua pelangi dewa hitam legam ditembakkan dari pupilnya, langsung merobek langit. Leluhur iblis Luhu melangkah mundur dengan gugup, menatap Molly dengan ngeri, dengan ekspresi waspada. Aku belum mati, Molly bergumam dengan kebingungan di matanya. Dia merasakan tubuhnya penuh kekuatan,
Ketika dia mengangkat tangannya, kehampaan di lautan alam semesta sedikit berfluktuasi, dan dia akan terkoyak di tempat. Retak. Detasemen adalah kekuatan detasemen. Molly menatap tangannya dengan tak percaya. Dia tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga menerobos ranah detasemen, dan bahkan langsung menembus ke tingkat pertama dari puncak detasemen. Ini kekuatan kelahiran kembali Nirvana Master Qian. Molly terkejut, dan tiba-tiba tersadar. Sebelumnya, di bawah kesengsaraan jiwa primordial tingkat ke-9, meskipun jiwanya hancur, masih ada sedikit jejak kekuatan asli yang tersisa. Jejak kekuatan asli inilah yang terintegrasi ke dalam kekuatan Raja Iblis Api Merah yang membuat dia memiliki kemampuan kelahiran kembali Nirvana. Dan dengan melalui reinkarnasi tahap ke-9, dia diberkati dan diperbaiki oleh kekuatan reinkarnasi tertinggi, yang membuat jiwanya langsung memasuki situasi yang sangat menakutkan, dan tubuh fisiknya juga diperbaiki sepenuhnya. 9 kali reinkarnasi, Molly memiliki perasaan bahwa pukulannya saat ini sudah cukup untuk membunuh ribuan dirinya sebelumnya. Ini adalah perasaan bahwa dia lebih unggul dari semua makhluk hidup. Tahukah Anda? Untuk bertahan hidup 9 kali reinkarnasi, ini adalah keberadaan yang sangat langka sepanjang sejarah alam semesta, dan hampir sulit ditemukan. Tidak, aku masih hidup. Di mana Tuan Qian? Tiba-tiba, Molly sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia bangun dengan tergesa-gesa. Tetapi dia hanya menoleh untuk melihat leluhur iblis Lohu yang berada memegang Raja Iblis Scarletian. Rasa sakit yang tajam melewati pikiran. Molly meraung kesakitan, langsung berlutut di kehampaan. Dan dengan keras, kehampaan di bawah langsung runtuh. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya terus melintas di benak Molly seperti pandangan sekilas. Leluhur iblis tua, Molly meraung. Ini sebenarnya adalah ingatan leluhur Yuanmo. Pada saat ini, mereka sepenuhnya terintegrasi ke dalam pikirannya dan menjadi bagian dari ingatannya. Segala sesuatu, pengalaman, kekuatan supernatural, jalan, ingatan yang tak terhitung banyaknya dan kekuatan leluhur Yuanmo selama ratusan juta tahun semuanya telah menjadi kekuatan Molly dan terintegrasi ke dalam jiwanya saat ini. Qin Chen yang mengalahkan leluhur Yuanmo, menyebabkan dia melarikan diri dengan luka serius. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Molly sepenuhnya menerima ingatan leluhur Yuanmo. Dia mengangkatnya kepala tiba-tiba. Matanya melebar besar. Bukaan luar biasa. Dia melihat dengan jelas semua yang terjadi sebelum leluhur Yuanmo terluka parah. Dan itu benar-benar terpatri dalam jiwanya.